Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah hidayah, kemudahan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ada dari umat terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah membunuh 99, kemudian dia ingin taubat, kemudian dia mencari siapa orang yang paling pandai. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Kemudian bertanya, wahai rahib, aku ini sudah membunuh 99 jiwa. Apakah ada kemungkinan kalau aku taubat Allah terima? Kata rahib ahli ibadah ini mengatakan tidak. Akhirnya oleh lelaki ini dibunuh. Pas yang dibunuh 100 orang. Kemudian setelah itu masih bertanya lagi, adakah orang min a'lamin nas fi hadzal ard? Apakah ada orang yang paling pandai di muka bumi ini atau di negeri ini? Karena dia tinggal di negeri kafir. Maka ditunjukkan kepada seorang alim. Beda abid, beda alim. Kalau abid itu hanya ahli ibadah, mungkin bisa disebut ilmunya kurang. Tapi alim itu orang yang berilmu. Maka ketika ditanya, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah ada kemungkinan kalau aku tobat diterima tobatku?
Kata orang alim ini, iya. Kenapa? Apakah ada yang menghalangi antara taubat atau taubatmu kepada Allah kemudian ada yang menghalangi, Allah tidak menerima taubat? Kata orang alim ini, kalau kamu taubat, tinggalkan hijrah. Hijrah itu meninggalkan tempat negeri yang tempat di sini penuh kekafiran, pindahlah ke negeri fulan, di sana mereka menyembah Allah. Akhirnya orang ini hijrah pergi meninggalkan negerinya sampai pada pertengahan jalan. Kalau kita yang lalu melihat tentang berebut antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Yang biasa kita kenal mereka berebut milik siapa. Tapi di dalam syarah hadis disebutkan ketika Allah perintahkan mencabut nyawa ini, maka mereka berselisih. Malaikat azab mengatakan aku yang mencabut. Malaikat rahmat mengatakan aku yang mencabut. Malaikat azab mengatakan kepada malaikat rahmat, orang ini belum berbuat apapun. Kata malaikat rahmat, dia sudah taubat dan dia sudah tinggalkan negerinya. Maka kita biasa mendengar bahwasanya dicabut nyawanya, kemudian mereka bertikai. Sehingga Allah kirim malaikat dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim. Padahal ma'asyiral muslim rahimakumullah, di dalam syarah ini disebutkan bahwasanya siapa di antara mereka yang siap untuk mencabut nyawa. Artinya malaikat azab dan malaikat rahmah, kalau dia orang ini orang mukmin, maka malaikat rahmah ini menunggu rohnya orang mukmin ini dicabut oleh malaikat siapa? Siapa pencabut nyawa? Israel. Jadi ketika orang ini akan dicabut nyawanya, maka malaikat rahmah ini sudah menunggu. Begitu roh dicabut dengan lembut dari jasad seorang mukmin, maka dengan segera malaikat rahmat ini mengambil dan memberikan kafan. Jadi di sini sebelum dicabut, kedua-duanya sudah datang dan ingin mengambil, ini bagian saya. Maka diadakan hitungan ke tempat mana yang lebih dekat. Kalau memang posisi dia ini akan dicabut di negeri kafir, maka bagiannya malaikat azab mengambil nyawa orang ini. Tapi kalau ternyata lebih dekat ke tempat tujuan dia yang dia akan taubat di sana, maka malaikat rahmat yang punya hak untuk mengambil rohnya orang tersebut. Maka akhirnya dihitung, ternyata lebih dekat ke negeri di mana orang ini akan hijrah. Maka ma'asyiral muslimin, maka malaikat rahmat segera mengambil roh orang ini ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-21. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik. Kemudian ini yang menceritakan pertama dari Abdullah putra Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'bin min banihi hina Amiyah. Jadi Abdullah bin Ka'ab ini salah satu putra Ka'ab bin Malik yang menjadi apa? Penuntun Ka'ab bin Malik ketika dia buta. Qala, Abdullah bin Ka'ab mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik. Jadi ini ayahnya. Jadi Ka'ab bin Malik ini berkata kepada siapa? Abdullah bin Ka'ab.
yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Ka'ab bin Malik menceritakan kejadian ketika dia tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Kata Ka'ab bin Malik, aku belum pernah absen dalam peperangan yang mana Nabi ikut di dalamnya, kecuali perang Tabuk, dan yang lain juga aku pernah tidak ikut perang pada waktu perang Badar. Tapi untuk perang Badar ini tidak tercela orang yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Maka di sini Nabi bersama orang-orang muslimin itu keluar hanya menginginkan harta-harta mereka. Jadi orang-orang muslim ketika mereka meninggalkan Mekah hijrah ke Madinah, maka barang yang ditinggal itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka tatkala mereka mendengar dan Nabi mendengar kalau orang-orang Quraisy ini meninggalkan Mekah dengan membawa barang-barang dagangan yang itu hasil rampasan dari orang-orang muslim yang meninggalkan Mekah. Maka mendengar itu, Nabi dan orang muslimin hanya ingin mengambil harta mereka saja. Tujuan pertama adalah ingin mengambil hak-hak mereka. Ternyata ketika melihat Nabi dan orang-orang muslim itu menghalang-halangi mereka, maka mereka mengirim pasukan dan Allah pertemukan mereka di satu tempat tanpa ada perjanjian waktu, dan mereka bertemu, mereka perang. Ini pada waktu perang Badar. Dan tidak ada persiapan. Karena memang tidak ada persiapan perang, dikisahkan bahwasanya orang-orang mukmin di antara mereka ada yang hanya membawa busur tapi tidak bawa anak panahnya. Ada yang bawa anak panah tidak membawa busurnya, membawa pedang-pedang yang kecil mungkin hanya untuk apa? Hanya untuk pegangan saja, tidak ada niat perang. Ternyata mereka menyerang orang-orang muslim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala turunkan bala tentara dari malaikat. Maka pada waktu itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi di mana orang-orang mukmin mereka tinggal di sana, dan Nabi mengatakan dan sambil berdoa sampai disebutkan pakaian Nabi itu dua seperti pakaian umrah, bagian atasnya terjatuh sehingga bagian dadanya terbuka. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil dan menutupkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dengan berdoa, ya Allah, kami yang ada di sini berkumpul ini, kalau kami mati semua, yang aku khawatirkan tidak ada lagi manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Itu apa? Doa Nabi dengan kekhawatiran. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Karena kalau sampai Nabi terbunuh dan orang Islam belum banyak, Allah tidak mengirim Nabi lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Maka Allah katakan wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak tahu.
Dan jumlah pasukan orang muslimin yang sedikit, itu orang-orang musuh-musuh Allah ini melihat jumlah mereka banyak. Dan mereka melihat setiap ada satu malaikat besar dan di belakangnya diiringi dengan 1000 malaikat. Dan orang-orang mukmin pada waktu perang ini melihat jumlah mereka seakan-akan sedikit. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika Allah kirimkan bala tentara yang tidak dilihat dari bangsa malaikat, Allah perintahkan kepada malaikat ini, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi perintahnya kepada malaikat ini supaya musuh-musuh Allah ini dipenggal lehernya dan dipotong tiap jari-jarinya. Sama semua seragam. Ini pada waktu perang Badar. Tapi yang tidak ikut perang Badar itu mereka tidak tercela. Karena apa? Karena memang tidak ada tujuan perang. Sehingga orang yang tidak ikut pun tidak ada masalah pada waktu itu. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah lailatal aqabah hina tawassaqna 'alal Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr wa in kanat badr adhkar fin nas minha. Jadi padahal pada waktu itu ada kejadian yang lebih penting dari perang Badar. Tapi manusia lebih mengenal perang Badar. Pada waktu itu kami baru masuk Islam dan kami mengadakan perjanjian di bawah Al-Aqabah pada malam hari itu. Dan aku lebih cinta menyaksikan, kata Ka'ab bin Malik, kejadian baiat pada waktu malam Aqabah ketika kita baru masuk Islam. Tapi manusia lebih mengenal perang Badar ketimbang Aqabah ini. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk, dan adalah kabarku pada waktu aku absen tidak ikut berperang bersama Nabi fi ghazwati Tabuk, pada waktu perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwasanya kondisi Ka'ab bin Malik pada waktu itu belum pernah kondisiku sekuat, seprima. Kemudian perbekalan semudah pada waktu persiapan perang Tabuk. Pada waktu aku tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, aku belum pernah mengumpulkan 2 tunggangan sebelumnya yang sudah aku kumpulkan untuk ikut perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Jadi Nabi ini kalau ada peperangan, Nabi tidak rame-rame, Nabi sembunyi-sembunyi. Nabi beritahukan satu-satu, kemudian hanya perang Tabuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umumkan. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Karena nanti peperangannya ini di tempat yang sangat panas dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Wasaqbala adadan katsiran. Kemudian Nabi ini berangkat dengan jumlah pasukan yang sangat besar pada waktu perang Tabuk. Fajallal muslimin amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwujuhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsir. Dan nampak orang-orang muslimin ini perkara yang sangat besar dan mereka mempersiapkan persiapan yang luar biasa untuk perang ini.
Karena mereka akan menghadapi musuh yang juga jumlahnya besar. Wala yajma'uhum kitab hafid yuridu bidzalika diwan, dan saking banyaknya pasukan yang berangkat untuk perang ini dan tidak ada catatan siapa saja yang ikut. Saking banyaknya tidak tercatat, dan Ka'ab mengatakan faqalla rajulun yuridu ay yataghayyab illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Dan sedikit sekali orang yang ingin absen ikut datang karena mereka punya keyakinan bahwasanya mereka yang tidak datang ini tidak akan ketahuan saking banyaknya yang ikut, kecuali kalau ada turun wahyu yang menyampaikan fulan ini tidak ikut perang. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabati thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. Di sini ma'asyiral muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perang pada perang tersebut di saat buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ini berbuah. Dan kata Ka'ab bin Malik, aku cenderung kepada apa? Buah-buahan dan perkebunan. Sehingga Ka'ab bin Malik tidak berangkat. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Nabi dan orang-orang muslimin mereka semua sudah bersiap-siap. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaz ma'ahu. Kemudian aku pun keluar pergi untuk bersiap-siap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arji wa lam aqdi syai'an. Kemudian aku pulang dan aku tidak mempersiapkan apapun. Sementara orang muslim yang lain sudah siap-siap. Wa aqulu fi nafsi ana qadir ala dzalika idza aradtu. Aku bisa saja mempersiapkan kapanpun kalau aku mau, karena persiapan sudah ada. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Aku tetap dalam kondisi gampangkan, nunda-nunda persiapan ini, sementara orang-orang sudah sungguh-sungguh dalam persiapan ini. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Dan kemudian pada esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama orang-orang muslim. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku belum mempersiapkan apa-apa. Tsumma ghadawtu faraja'tu. Kemudian aku pun pergi pulang, aku mau persiapkan, tapi ternyata sampai rumah aku tidak mempersiapkan. Nunda-nunda kebaikan. Falam yazal yatamada hatta asra'u wa tafarata al-ghazw. Jadi di sini disebutkan, dan di saat aku gampangkan tadi, ternyata pasukan bersama Nabi ini cepat-cepat pergi keluar, pergi berperang. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Aku ingin segera menyusul mereka. Faya laitani, ya Allah, duhai, coba ini penyesalan. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Kemudian aku pun tidak ditakdirkan berangkat. Aku ketinggalan pasukan. Ngejar pun tidak bisa. Fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kemudian ma'asyiral muslimin, tatkala sudah aku tidak ditakdirkan berangkat bersama Nabi, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, yang membuat aku sedih adalah aku tidak melihat seorang suri tauladan pun dari yang tidak ikut, kecuali yang mereka yang ini orang-orang yang ada dalam hati mereka nifaq, orang-orang munafik, dan orang-orang yang mendapat uzur karena sakit.
Jadi yang membuat sedih ini tatkala rombongan keluar, dia tidak mendapati lagi di kota tersebut orang-orang yang dekat dengan Nabi. Yang tersisa orang-orang munafik dan orang-orang yang sudah dapat uzur karena sakit. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang membuat Ka'ab bin Malik sangat sedih. Walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha Tabuk, dan Nabi tidak menyebutkan namaku sampai Nabi sampai ke Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama orang-orang muslimin di Tabuk, Nabi bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dikerjakan Ka'ab? Kenapa dia tidak datang? Jadi ternyata Nabi tahu apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salimah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salimah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadhru fi itfai." Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini dia tertahan dengan apa? Dengan pakaiannya. Dia hanya melihat kepada fisiknya. Dia terlena sehingga dia tidak ikut berangkat. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal marah kepada orang ini. Bi'sa ma qult. Amat buruk yang kau katakan, wahai fulan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Aku belum tahu yang aku ketahui dari Ka'ab bin Malik hanya kebaikan saja. Tidak mungkin dia absen karena pakaian, karena pertanian, perkebunan, tidak mungkin ya Rasulullah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam. Fabainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyaddan yazulu bihi as-sarab. Kemudian di saat Nabi diam, ada seseorang laki-laki yang putih berjalan dan hampir-hampir tidak terlihat karena ada pengaruh fata morgana. Faqala Rasulullah, kun Aba Khaisamah. Sepertinya orang tadi adalah Abu Khaisamah. Maka dijawab, fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Abu Khaisamah ini dari kaum Ansar yang mana pernah sedekah dengan satu sok tamr. Dan waktu itu orang-orang munafik mencaci maki, mengolok-olok Abu Khaisamah karena yang disedekahkan hanya satu sok tamr saja. Qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab mengatakan, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiktu atadhakkar al-kadhib wa aqulu bima akhruj min sakhatihi ghadan. Di sini ma'asyiral muslimin, tatkala sampai berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pulang dari Tabuk, maka kata Ka'ab bin Malik, aku semakin gelisah, aku semakin sedih, dan aku pun memulai coba-coba aku mau berbohong di hadapan Nabi. Ini Ka'ab bin Malik. Dan aku akan mengatakan supaya Nabi tidak marah kepadaku besok. Jadi memikirkan apa yang mau disampaikan, alasan apa. Itu yang ada pada pikiran Ka'ab bin Malik. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli. Sampai aku minta kepada setiap keluargaku supaya ngasih pendapat. Apa kira-kira yang aku sampaikan kepada Nabi dan aku selamat. Karena aku tidak ikut perang. Falamma qila inna Rasulullah qad adalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Nah di sini
sampai kepada Ka'ab bin Malik kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerima uzur dari orang-orang yang tidak ikut perang. Jadi ketika selesai perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk, biasanya salat di masjid dulu, kemudian Nabi duduk, orang-orang yang tidak ikut perang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan alasan masing-masing. Walaupun mereka berbohong, kemudian mereka membaiat Nabi, kemudian mereka bersumpah, dan Rasulullah memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah. Dan urusan apa yang tersembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi serahkan kepada Allah. Maka ada ucapan nahkum bidzawahir. Kita itu menghukumi yang nampak. Untuk urusan yang tidak nampak, Allah yang urus. Maka untuk hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakim itu mendengarkan dan menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar. Maka tatkala ada dua orang yang sedang bermasalah dan lapor kepada hakim, maka hakim akan bertanya satu persatu. Maka orang yang pandai bicara dia menang, dan hakim memutusi sesuai yang dia ketahui. Kata Nabi, apa? Hukumi sesuai dengan apa yang didengar. Itu hakim. Dan hakim ada 3. Yang satu di surga, yang 2 di neraka. Yang di surga, dia tahu permasalahan dan dia menghukumi sesuai dengan kebenaran yang sudah dia dengar, surga. Yang kedua, hakim yang tidak tahu duduk masalah, kemudian dia memutuskan dengan tidak ada ilmu. Ini neraka. Yang ketiga, hakim yang dia tahu kebenarannya tapi dia tidak menghukumi sesuai dengan kebenaran yang dia tahu, ini neraka. Itu hakim. Jadi hakim itu menghukumi sesuai yang dia tahu. Dan dia akan membenarkan, memenangkan yang menurut persaksian atau pengakuan dari yang mengadu kepada hakim, itu akan diputuskan sesuai dengan yang dia tahu. Untuk di luar itu, ini bohong dan lain-lain, itu urusan dia dengan Allah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin, kata Ka'ab bin Malik, adapun aku akan berkata yang sebenarnya. Wa asbaha Rasulullah qadiman, dan baginya Nabi datang, wa kana idza qadima min safar bada'a bil masjid. Maka apabila Nabi itu pulang dari safar, pertama Nabi masuk ke masjid terdekat dari rumahnya terlebih dahulu. Faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Kemudian beliau salat 2 rakaat dan kemudian duduk untuk bertemu dengan kaumnya, dengan umatnya. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Dan tatkala beliau duduk, maka orang-orang yang absen datang kepada Nabi dan mereka menunjukkan uzurnya, mereka bersumpah. Jumlah mereka orang munafiknya adalah 82 sampai 89 yang tidak ikut perang, dan mereka termasuk orang-orang yang bebas. Kenapa? Karena mereka sampai berani bersumpah, mereka memberikan uzur-uzurnya, maka mereka bebas. Tidak ada alasan Nabi mengatakan tidak, kamu bohong, karena sudah bersumpah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, faqabila minhum alaniyatahum, dan Nabi menerima dari mereka apa yang nampak saja dari mereka. Wa baya'ahum, dan Nabi membaiat mereka. Wastaghfara lahum,
dan Nabi memohonkan ampun bagi mereka, wa wakala sarairahum ilallah, dan Nabi menyerahkan apa yang tersembunyi dari mereka kepada Allah. Hatta ji'tu, sampai aku datang kepada Nabi. Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi, falamma sallamtu, tatkala aku mengucapkan salam kepada beliau, tabassama tabassumal mughdab, beliau senyum sinis. Thumma qala ta'al, kemudian beliau berkata, kemari wahai Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday, sampai aku datang berjalan kepada Nabi sampai aku duduk dekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian beliau berkata kepadaku, ma khallafak, apa yang membuatmu tidak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah baiat masuk Islam dan seterusnya? Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi, demi Allah, aku ini sekarang, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya, kalau saja aku sekarang duduk selain di hadapanmu dari manusia mana saja, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhrin, pasti aku bisa selamat dari kemarahannya dengan alasanku. Laqad utitu jadala, aku diberi kelebihan oleh Allah pandai bicara. Kalau aku menghadap selain kepadamu ya Rasulullah, pasti aku akan memberikan alasan, dan aku akan berbicara karena aku ini diberi kelebihan oleh Allah pandai bicara. Walakinnani wallahi, akan tapi aku ini demi Allah, laqad alimtu, aku telah tahu, la in haddatsuka al-yawma haditsa kadzibin tardha bihi anni, kalau aku berbicara hari ini dengan dusta di hadapanmu wahai Rasulullah, pasti engkau akan ridho kepadaku, engkau akan membiarkan aku. Tapi yang aku khawatirkan nanti Allah murka kepadaku melalui engkau ya Rasulullah. Wa in haddatsuka haditsa sidqin, kalau aku berbicara jujur di hadapanmu ya Rasulullah, tajid alayya fihi illa la arju fihi uqballah, kalau aku bicara jujur, maka aku hanya mengharap di dalam kejujuranku ini pasti aku mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma kana li min uzrin, demi Allah aku tidak ada uzur. Gentle. Demi Allah aku tidak ada uzur ya Rasulullah. Wallahi ma kana li min uzrin, wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah, aku belum pernah dalam kondisi seprima seperti kemarin, dan aku belum pernah mendapatkan kemudahan ketika aku tidak ikut berperang bersamamu. Harta ada, kendaraan ada, sudah siap semua, tapi aku tidak ikut bersamamu ya Rasulullah. Qala, kemudian Ka'ab menceritakan lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Adapun ini Ka'ab, dia telah berkata jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqum hatta yaqdiyallahu fik. Sudah, berdiri kamu Ka'ab sampai Allah memutuskan urusanmu. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni. Kemudian banyak laki-laki dari Bani Salimah, mereka berjalan dan mengikuti aku, dan mereka mengatakan, wallah ma'alimnaka aznabta dzamban qabla hadza, demi Allah kami belum pernah melihat engkau wahai Ka'ab melakukan perbuatan dosa. Laqad ajaztu fi an la takuna i'tazarta ila Rasulillah bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun. Tapi kenapa engkau tidak sanggup untuk mencari uzur di hadapan Nabi sebagaimana orang-orang lain mengajukan uzur kepada Nabi? Faqad kana kafika dzamba istighfarur Rasulillah lak. Maka cukup dengan dosamu yang kau
dusta tadi, cukup nanti engkau mendapatkan ampunan karena Rasulullah memohonkan ampun untukmu. Ini dari Bani Salimah. Qala, apa kata Ka'ab bin Malik? Fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa ukadziba nafsi. Dengan apa yang disampaikan mereka ini, maka demi Allah, aku ini akan kembali kepada Nabi. Ingin rasanya kembali kepada Nabi untuk berkata bohong. Jadi pengaruh ini ya. Jadi sudah jujur, sudah ditetapkan oleh Nabi, kemudian dia pulang diikuti oleh Bani Salimah. Bani Salimah mengatakan, wahai Ka'ab, kami belum pernah melihat kau ini berbuat dosa. Dan mestinya kamu minta keringanan kepada Nabi. Kamu membuat uzur seperti orang-orang yang lain minta uzur. Maka cukup nanti penebus dosamu ini, Nabi kan minta ampun kepada Allah untukmu. Ini bahasa Bani Salimah. Sampai kata Ka'ab bin Malik, hampir-hampir aku ingin kembali kepada Nabi untuk membuat alasan. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah. Thumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'iya min ahad. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Bani Salimah, apakah ada orang yang nasibnya sama seperti aku? Karena yang 80 lebih itu mereka selamat. Tidak ada apa-apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am. Iya, ada. Yang nasibnya seperti kamu ada, wahai Ka'ab bin Malik. Rajulan, 2 orang. Qala misla ma qult. Kedua-duanya berbicara persis seperti apa yang kau katakan kepada Nabi. Wa qila lahum misla ma qira lak. Dan diputuskan untuk mereka berdua sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kepadamu. Qala qultu man huma. Ka'ab bin Malik berkata, aku berkata, siapa mereka? Qalu Murara ibn Rabi al-Amri. Murara bin Rabi al-Amri. Jadi yang pertama Ka'ab bin Malik, kemudian yang kedua Murara bin siapa? Yang tadi Ka'ab bin Malik, kemudian Murara bin siapa tadi? Kita hafalkan ya. Murara ibnur Rabi' al-Amri. Murara ibnur Rabi' al-Amri. Murara ibnur Rabi' al-Amri. Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murara ibnur Rabi' al-Amri. Siapa tadi? Murara ibnur Rabi' al-Amri. Murara ibnur Rabi' al-Amri. Murara ibnur Rabi' al-Amri. Siapa tadi? Hafal insyaallah ya. Murarah ibnur Rabi' al-Amri. Karena ini 3 orang ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Tentang kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murara ibn Rabi' al-Amri, dan yang ketiga Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Siapa aja tadi? Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murara ibn Rabi' al-Amri, yang ketiga Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Susah-susah ya namanya. Hah? Susah-susah namanya. Qala
Kemudian beliau mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswah." Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, mereka menyebutkan kepadaku dua orang saleh yang dua-duanya ikut perang Badar. Padahal yang ikut perang Badar itu apa? Kata Nabi apa? If'alu ma syi'tum. Kerjakan semau kalian. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Ka'ab bin Malik walaupun kondisi sedih, tapi pada dua orang ini ada suri tauladan yang baik dan ikut perang Badar. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li. Maka aku pergi ketika aku sudah mendengarkan dari mereka apa yang mereka sebutkan dua orang tadi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Maka Nabi melarang siapa saja untuk berbicara kepada kita orang tiga. Qala fajtanabana nas. Manusia semua menghindari kami, menjauhi kami. Au qala taghayyaru lana. Mereka semua berubah terhadap kami. Ini siksaan yang luar biasa. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Sampai seakan-akan bumi di mana aku berpijak pun tidak mau denganku. Seperti orang asing, walaupun kenal tapi mereka tidak ada yang mau menyapa. Ini siksaan yang luar biasa. Fama hiya bil ardil lati a'rif. Dan ini adalah bumi yang aku ketahui, yang aku tahu. Falabithna ala dzalika 50 lailah. 50 malam kita tidak boleh interaksi dengan manusia, tidak boleh bicara. Berbicara tidak dihiraukan. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang saudara saya tadi, siapa aja? Murarah ibn Rabi al-Amri, Hilal ibn Umayyah, siapa? Al-Waqifi. Dua orang ini hanya di rumah dan hanya menangis saja, menyesal. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Adapun aku berbeda dengan mereka. Aku ini yang paling muda dan aku orang yang paling kuat. Sehingga aku pun keluar dan ikut salat bersama orang-orang muslimin. Ini Ka'ab bin Malik masih berani keluar dan salat bersama orang muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan aku juga keliling di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad, tapi tidak ada satupun yang menyapa aku. Orang asing di negeri sendiri, tidak ada satupun yang mau berbicara. Wa ati Rasulullah fa usallim alaihi, dan aku datang kepada Rasulullah dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan beliau di tempat duduknya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salam am la. Sambil aku mengucapkan salam, mataku melihat ke arah bibir Nabi menjawab salamku apa tidak. Gimana ma'asyiral muslimin? Dari orang yang paling dicintai itu pun tidak berbicara, dicueki. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku salat dekat di hadapan Nabi dan aku mencuri-curi pandang. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Kalau aku sudah mulai salat, beliau melihat ke arahku. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Dan ketika aku menoleh ke arah beliau, beliau langsung memalingkan wajah. Penderitaan masyarakat muslimin. Gimana? Kita hidup dengan RT. RT-nya tidak mau berbicara dengan kita, sedih. Sedih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin.
sampai dalam waktu yang sangat lama orang-orang muslimin menjauhi aku. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Maka aku berjalan dan melompati tembok Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah anak dari pamanku, dan ini orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah dia tidak jawab salam saya. Mengucapkan salam tidak dijawab salamnya. Gimana? Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni ahabbullah uhibbullah wa rasulah. Kemudian aku mengatakan kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, bukankah kau tahu kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, tidak komentar Abu Qatadah ini. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat. Terus aku ajak bicara, terus dia tidak mau berbicara sedikit pun. Saya ulang-ulang dan aku tanya dan seterusnya, dia hanya mengatakan Allahu a'lam, ditinggal. Allah ma'asyiral muslimin. Kita ini butuh bicara sama orang. Karena manusia itu apa? Manusia itu harus berkumpul dengan yang lain. Madaniyun bit-tab'i. Al-insan madaniyun bit-tab'i. Dia itu butuh dengan lingkungan, dia butuh bicara, dia butuh didengarkan ucapannya. Tapi di sini semua manusia pada waktu itu tidak ada yang berbicara. Mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi pun tidak menjawab. Karena ini perintah dari Allah. 50 malam tidak boleh ada pembicaraan apapun. Fafadat ainai, maka mulai kedua mataku mengeluarkan air mata, aku menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, kemudian aku berpaling dan aku melompati lagi tembok. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah, tatkala aku berjalan di pasar Madinah, ada dari Syam datang membawa makanan. Dia jual di Madinah. Dia bertanya, man yadullu ala Ka'b bin Malik? Siapa yang tahu, yang bisa menunjukkan aku mana Ka'b bin Malik? Ini dari mana? Dari Syam. Datang pura-pura jual roti, kemudian dia menanyakan kepada orang pasar, ada yang bisa menunjukkan saya mana Ka'b bin Malik? Fatafaqan nas yushiruna lahu ilayya. Maka orang-orang mulai mencari dan menunjukkan kepada orang itu, ini loh Kak, orangnya Ka'b bin Malik. Hatta ja'ani, sampai orang ini pun datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan, maka dia memberikan surat dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku ini orang pandai nulis. Itu Ka'b bin Malik, dan aku pun bisa membaca. Fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'aluka Allah bidari hawanin wala madiya'ah falhaq bina nuwasik. Ini terdengar jadi surat dari Raja Ghassan ditujukan kepada Ka'ab, mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya, maka sesungguhnya telah sampai kepada kami kabar bahwasanya kawanmu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjauhimu. Dan Allah tidak menjadikan bagimu rumah, tempat yang enak, bahkan kamu seperti orang yang terhilangkan. Falhaq bina nuwasik, datang kepada kami akan menerimamu. Ini Raja Ghassan. Faqultu hina qara'tuha, maka aku jawab ketika aku sudah membacanya, wa hadhi aidan minal bala, ini juga termasuk
ujian. Fatayammamtu biha tanur fasajartuha. Kemudian aku letakkan surat ini di tungku dan aku bakar. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Ketika sudah masuk kita ini hari yang ke-40, sisa 10 hari. Wasalbatsal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Masih saja wahyu turun dan Rasulullah datang kepadaku. Faqala, bukan Rasulullah, maaf. Rasulullah, utusan Rasulullah datang kepadaku dengan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu wahai Ka'ab an ta'tazila imra'atak, harus menjauhi istrimu. Jadi setelah 40 sisa 10 hari. 10 hari turun perintah supaya 3 orang ini menjauhi istrinya. Ya menjauhi, ya tidak bisa bicara, tidak bisa macam-macam. Larangan. Hukuman karena tidak ikut perang. Faqultu utalliquha am madza af'al? Aku ceraikan istriku atau apa yang aku berbuat? Apa kata utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? La bal i'tazilha fala tuqarribannaha. La, akan tetapi jauhi dia dan jangan dekat-dekat kepada istrimu. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik, dan juga dikirim kepada 2 orang. Faqultu limraati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Subhanallah, dalam kondisi begini dapat hukuman yang menyusahkan juga. Orang mukmin dia tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan kepada istrinya, Ka'ab mengatakan kepada istrinya, pulanglah kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka sampai ada keputusan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'at imra'atu Hilal ibnu Umayyah, maka datang istri Hilal ibnu Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alat lahu ya Rasulullah. Kemudian dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Hilal ibnu Umayyah syaikhun dha'i' laisa lahu khadim. Fahal takra an akhdumahu? Sesungguhnya suamiku Hilal ibnu Umayyah ini sudah tua, lemah. Apakah dan dia tidak punya pembantu? Bolehkah aku membantu Hilal suamiku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la walakin la yuqarribannak. Ini jawaban la, ini artinya na'am. Jadi ada nanti bahasa Arab itu yang kalau menggunakan kata na'am artinya la. Hah? Iya. Maka ketika Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, wahai roh? Apa jawaban roh? Qalu bala syahidna. Itu artinya na'am. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka jawabannya apa biasanya orang salat? Bala. Iya. Itu apa? Artinya nanti kalau sampai mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kalau sampai orang ini menjawabnya na'am, artinya tidak. Na'am artinya nanti tidak. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Kalau sampai hamba ini mengatakan na'am, iya, artinya
Kalau mengartikan na'am diartikan iya, maka salah. Maka di sini na'am punya arti tidak. Artinya begini, na'am, iya. Apa artinya? Bukankah aku Tuhanmu? Kalau dijawab na'am itu artinya iya. Iya, engkau. Ini salah. Jadi na'am di sini punya arti apa? Kebalikannya. Nah, ini bahasa Arab. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, tapi jangan mendekati dia. Boleh kau bantu. Faqalat. Kemudian istrinya mengatakan kepada Nabi, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Demi Allah ya Rasulullah, suamiku tidak gerak kemanapun. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Mulai awal turun keputusan sampai sekarang suamiku hanya menangis, tidak kemana-mana. Hanya menangis. Berapa hari? Sudah 40 hari lebih. Jadi minta izin untuk membantu suaminya. Faqala li ba'du ahli. Mendengar Hilal dapat izin dibantu oleh istrinya, maka keluarganya Ka'ab juga mengatakan, faqala li ba'du ahli. Ka'ab mengatakan, sebagian keluargaku mengatakan, la wista'dzanta Rasulullah fi imra'atik. Coba kau minta izin kepada Rasulullah supaya istrimu membantu seperti yang Nabi berikan izin kepada istrinya Hilal untuk membantu Hilal. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah. Aku tidak mau minta izin. Aku masih muda. Wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah idza sta'dzantuhu wa ana rajulun syab. Aku tidak tahu bagaimana jawaban Nabi kalau aku minta izin. Dan aku ini masih muda. Iya kalau Nabi mengizinkan. Iya kalau nanti ucapannya malah semakin menyakitkan. Sudah lebih baik aku tidak mau izin. Biar aku hadapi sendiri, istriku aku pulangkan. Falabistu bidzalika asyra layal. Maka aku dalam kondisi ini sampai 10 hari. Fakamula lana 50 laila min hina naha an kalamina. Maka sudah sempurna 50 malam mulai turun larangan berbicara dengan kami. Summa sallaitu salatal fajr sabaha 50 laila ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian aku salat fajar pada pagi hari yang ke-50 tersebut di salah satu tempat di rumahku, mungkin ada musholla di rumahnya. Kemudian salat فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. Maka tatkala aku sedang duduk dalam kondisi yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sesak atas dada kami, sesak bumi untuk kami. Sudah tidak ada apa-apa. Walaupun luas, tapi untuk kami sesak. Kenapa? Tidak ada yang mau bicara. Dunia sempit. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala salah. Maka aku mendengar suara teriakan dari tempat yang jauh dengan mengatakan suara yang tinggi, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bahagialah kau. Berbahagialah engkau wahai Ka'ab bin Malik. Apa yang terjadi kepada Ka'ab? Teriak? La. Fakharartu sajida. Aku letakkan, aku tundukkan kepala ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Dan aku tahu kalau sudah datang kemudahan. فأذن رسول الله الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang tentang taubat. Allah memberikan taubat kepada kami, kata Ka'ab bin Malik.
ketika salat fajar. Fadhahaban nas yubashshirunana, maka orang-orang datang kepada kami memberikan kabar gembira. Fadhahaba qila sahibayya mubashshirun, kemudian datang kepada qibala sahibayya, datang di hadapan kedua kawanku, mereka memberikan kabar gembira. Dan ada yang sudah siap-siap membawa tunggangan. Wa sa'sa'in min aslam qibali wa awfa 'alal jabal, ada lagi yang mereka segera datang naik ke atas gunung. Wa kana as-sautu asra' minal faras, sementara suara yang diteriakkan tadi lebih cepat daripada kuda. Sebelum mereka datang sudah ada yang teriak, aku sudah mendengar. Itu kata Ka'ab bin Malik. Kemudian ma'asyiral muslimin, naza'tu lahu thawbayya, kemudian aku lepas pakaianku. Fakasautuhuma iyyah, aku berikan pakaianku kepada orang yang memberikan kabar. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin, dan pada waktu itu aku tidak punya baju kecuali baju yang aku lepas aku berikan kepada orang tadi. Kenapa? Bentuk taubat, semua yang dia miliki dikeluarkan dari rumahnya sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang unik dari Ka'ab bin Malik. Dia sudah tidak punya pakaian, hanya yang dia pakai dua. Ketika ada yang memberikan kabar datang ke rumahnya tentang keputusan dari Allah, bahwasanya Allah menerima taubat mereka, baju yang dia pakai diberikan kepada orang yang memberikan kabar. Padahal dia tidak punya pakaian kecuali itu. Kemudian akan keluar, dipinjam lagi pakaiannya. Dipinjam lagi. Falabistuhuma fantalaqtu ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nas. Kemudian aku segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang menyambutku. Yuhanni'unani bitaubah, mereka mengucapkan selamat kepadaku dengan taubat yang Allah terima. Wa yaquluna li litahnik taubatullah alaik, kami ini mengucapkan selamat atasmu karena Allah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, sampai aku masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah jalis, dan ada Rasulullah sedang duduk di sekitaran orang-orang yang lain. Faqama Talha ibnu Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Ini hanya ada satu orang dari orang-orang muhajirin yang datang kepadaku, kepada Ka'ab bin Malik, dan dia berdiri lari ke arahku dan memeluk aku. Hanya Talha ibnu Ubaidillah. Sementara yang lain mereka tidak ada yang memberikan selamat kepada aku. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini masih belum selesai hadisnya. Kita sambung yang akan datang insyaallah. Sudah setengah 8. Ini satu hadis panjangnya 4 halaman. Dan tulisannya kecil-kecil. Tidak apa-apa, insyaallah. Kalau tidak kita ceritakan, kita hanya bicara lepas, ada kalimat-kalimat yang tidak tersampaikan. Padahal bahasa antara Nabi dengan sahabat itu banyak hal yang kita ambil manfaatnya. Seperti ketika Ka'ab bin Malik mengaku, dia mengatakan, kalau saja aku berhadapan dengan orang selain Anda ya Rasulullah, aku bisa memberikan uzur dan aku pandai berbicara. Tapi karena aku berhadapan dengan engkau ya Rasulullah, maka aku tidak akan pernah berbicara kecuali yang benar. Kalau aku bicara yang tidak benar, walaupun aku selamat darimu, tapi Allah akan murka kepada aku. Dan nanti kita akan sampai kepada pembahasan tentang ketika ayat turun
terhadap mereka dan bagaimana cerita tentang orang-orang yang 80 sekian orang tadi, itu apa yang terjadi kepada mereka. Dan setelah itu Ka'ab bin Malik berjanji dia tidak akan pernah berbohong sampai akhir hayatnya. Karena dengan jujurnya itu ternyata menjadikan Allah memaafkan Ka'ab bin Malik, sementara yang 80 orang lebih itu nanti bagaimana ceritanya insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة فاجمعنا في جنتك جنات النعيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.